Hello guys, kita bakal reaction ya. Kita nggak main game dulu, kita bakal reaction ya. Kita bakal reaction di YouTube itu, di short ya. Lihat reaction konspirasi dari John. Oke, sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan ya kalian nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kalian nggak ketinggalan video-video baru ya. Oke, kita lihat konspirasi tentang Minecraft. Lalu kita tuh ya Allah, konspirasi tentang ini nih, konspirasi dari John. Yang ini ya, kita lihat. Skip. Yang pertama, kita mulai dari penampilannya. Mereka selalu cemberut dan menangis tanpa alasan. Tapi bagaimana jika ada alasannya? Ada suara yang mereka buat setiap mereka terkena damage, yaitu dengan tangisan dan jeritan. Dan mereka juga menjatuhkan gas tir atau air mata gas saat dibunuh. Yang memperkuat teori ini salah satunya adalah Achievement Uneasy Aliens, yang menyuruh kita untuk menyelamatkan gas dari Nether dan membawanya pulang ke Overworld, kemudian dibunuh. Jadi ada kemungkinan gas adalah manusia yang dijadikan sebagai eksperimen oleh Ancient Builder, tapi eksperimen itu berakhir dengan kegagalan, karena gas yang terbentuk malah lepas kendali dan menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Karena takut hal ini menjadi bencana bagi umat manusia, jadi gas dipindahkan dari Overworld ke Nether. Dan seiring berjalannya waktu, kesadaran gas kembali dan mengetahui bahwa dulu dirinya adalah manusia. Tapi dia juga menyadari bahwa dia nggak bisa kembali ke bentuk manusianya, dan dia juga nggak bisa mengontrol kekuatan gasnya. Jadi dia ingin sekali dibunuh dengan syarat harus mati di tempat di mana ia dilahirkan, yaitu Overworld. Yang kedua, apakah kalian tahu alasan kenapa villager dan illager saling membenci satu sama lain? Kalau kalian baca buku Bestiary, kalian bisa mengetahui bahwa para illager diusir dari village oleh para villager karena melakukan aktivitas terlarang yang nggak bisa dibicarakan. Yang pertama, Evoker. Evoker diusir oleh villager karena melakukan praktik sihir yang penuh tipu daya untuk melancarkan aksi kejahatan. Yang kedua, Vindicator. Vindicator diusir oleh villager karena dia memiliki sifat kejam, yaitu sangat suka melakukan kekerasan dan kehancuran. Dan illager yang lain seperti Illusioner dan Pillager juga diusir karena melakukan hal yang kurang lebih sama kayak Evoker dan Vindicator. Salah satu hasil kejahatan paling parah yang mereka berempat lakukan adalah merubah villager menjadi Ravager. Seperti yang udah aku bahas di video sebelumnya, kalau villager dan Ravager memiliki kesamaan bukan hanya dari hidungnya, tapi dari matanya, alisnya, dan bahkan suaranya. Yang ketiga, ada yang bilang Ender Pearl adalah Chorus Fruit yang diolah sedemikian rupa dan akhirnya berhasil menjadi Ender Pearl. Tapi bagaimana cara mengolahnya? Nah, sebenarnya ini teori simpel. Jadi pada waktu itu, seperti yang kalian ketahui, ketika para Ancient Builder terpaksa kabur ke The End, mereka nggak sengaja memakan banyak Chorus Fruit karena sangat kelaparan, yang membuat mereka malah menjadi Enderman. Tapi, kenapa mereka bisa menjadi Enderman? Well, itu karena Chorus Fruit yang mereka makan bisa diolah oleh lambung, tapi ada satu proses di lambung yang terlewatkan, yaitu
Karena hal itu menumpuk selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun dari ribuan chorus fruit yang dimakan oleh Ancient Builder, makanya akhirnya membuat tubuh mereka lama-kelamaan berubah dan menjadikannya Enderman dengan kemampuan berteleportasi. Makanya kan kalau kalian bunuh Enderman, kadang dropnya berbeda-beda. Ada yang 1, 2, 3, bahkan 4. Yang keempat, apakah kalian pernah memikirkan apa yang terjadi pada hewan peliharaan kalian jika kalian mati di hardcore? Coba bayangin kalau kalian punya anjing dan kalian menyuruhnya duduk diam, tapi kalian malah nggak balik-balik ke hadapannya. Sama kayak cerita Hachiko. Apakah dia akan setia seperti Hachiko? Ataukah dia akan pergi begitu saja setelah seharian kita tinggal? Oke, jadi di sini aku bereksperimen mati di hardcore. Dan aku akan lihat apa yang terjadi pada anjingku setelah berhari-hari. Dan seperti yang kalian lihat, anjingku ternyata sangat setia menunggu kedatangan diriku. Yang kelima, apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa Ender Dragon cuma 1? Tapi kalau kita membunuhnya, kita malah mendapatkan telurnya. Yang mana nggak logis banget kan? Sebuah makhluk hidup bisa berkembang biak tanpa punya pasangan. Yang berarti sebenarnya Ender Dragon pernah punya pasangan, tetapi mungkin pasangannya telah mati. Dan teori ini diperkuat dengan adanya Ensip di Minecraft, yang dimana di ujung dari Ensip terdapat sebuah kepala naga, dan di dalam Ensip terdapat Elytra. Apa hubungannya dengan Elytra? Hubungannya adalah Elytra di Minecraft itu nggak bisa di crafting, dan hanya bisa didapatkan di Ensip saja. Yang berarti Elytra adalah item yang dibuat oleh Ancient Builder agar bisa terbang. Jadi hal ini menjelaskan, bisa saja dulu Ancient Builder mengincar dan membunuh para Ender Dragon untuk mengambil sayapnya agar bisa dijadikan Elytra, dan mengambil kepalanya untuk dijual dan dijadikan hiasan. Seperti yang kalian ketahui, Ensip di Minecraft itu jumlahnya banyak banget, walau saling berjauhan. Dan itu menandakan bahwa dulu ada banyak Ender Dragon, tapi sayangnya dimusnahkan oleh para Ancient Builder. Yang keenam, orang selalu bilang bahwa alasan kenapa Steve masih hidup adalah karena dirinya berada di kejauhan saat ada penyerangan dari Wither. Tapi apakah itu benar? Kalau menurutku itu nggak mungkin sih. Karena di Minecraft 1.20 ada tambahan orang-orang baru seperti Nor, Sunny, Ari, Zuri, Makena, Kai, dan Eve. Yang berarti orang di Minecraft jadi ada 9. Dan petualangan 9 orang itu pasti sangat susah. Karena pasti butuh bahan makanan yang banyak, konflik yang lebih mudah terjadi, dan sebagainya. Menurutku ada kemungkinan bahwa 9 orang di Minecraft itu... Kalau kalian tahu anime Dr. Stone, kurang lebih kayak gitu. Karena bisa saja dulu, Ancient Builder takut dengan adanya Wither bisa membuat seluruh umat manusia musnah tak bersisa. Sehingga mereka memilih 9 orang berbakat dari para Ancient Builder untuk meneruskan keturunan-keturunan mereka nantinya. Yang ketujuh, mungkin kalian juga bertanya-tanya, kenapa 9 orang bang? Kenapa nggak 10 aja? Kalau 10 kan semuanya jadi punya pasangan. Nah, biasanya pengawetan krionik dalam film-film dilakukan dalam jumlah ganjil. Karena satu di antara 9 orang itu adalah pemimpin mereka disuruh oleh ketua untuk memandu 8 orang yang bakatnya belum muncul. Kalau menurutku pemimpinnya sudah pasti bukan cowok, karena jumlah cowok di sini ada 4, jadi kemungkinan cewek. Dan prediksi terbesarku, pemimpinnya antara Makena atau enggak Kai. Kalau menurut kalian siapa? Oh ya, di Reddit ada yang buat roll-roll untuk setiap karakter, dan ini roll-roll mereka bersembilan. Yang ke-8, teori nomor 6 dan 7 juga diperkuat dengan informasi di statistik Minecraft. Kalau kalian baru pertama kali spawn di Minecraft, coba deh, kalian buka di bagian statistik. Nah, di situ terdapat tulisan time since last death, yang artinya waktu setelah kita mati terakhir kali. Dan di sini, tulisan waktunya udah berjalan, yang berarti sebelumnya Steve udah pernah mati dong. Nah, yang jadi pertanyaan besar, apakah Steve hasil dari pengawetan krionik, atau Steve selama bertahun-tahun dan dibuat bangkit di masa depan? Kalau kalian lebih percaya konspirasi yang mana? Yang ke-9, mungkin selama ini kalian ragu tentang Wither. Apakah benar Wither penyebab utama punahnya umat manusia? Nah, jika kalian ragu terkait konspirasi tentang hal itu, kalian bisa melihat bahwa achievement yang kalian dapat setelah men-summon Wither bertuliskan The Beginning, yang artinya permulaan. Dan setelah kalian membunuh Wither, kalian lagi-lagi akan mendapatkan achievement The Beginning. Tapi yang sekarang ada titiknya. Kalau men-summon Wither butuh item yang susah didapetin, yaitu Wither Skull, berarti nggak masuk akal dong kalau menyebut hal itu sebagai permulaan.
Dan ketika kalian membunuh Wither, kalian akan mendapatkan item yang benar-benar late game, yaitu Nether Star yang bisa digunakan untuk membuat beacon. Dan lagi-lagi nggak masuk akal kalau menyebut itu sebagai permulaan. Yang berarti permulaan yang dimaksud di sini bukanlah dalam permainan Minecraft-nya, melainkan dalam cerita asli Minecraft-nya. Dan apa alasan dibalik adanya tanda titik di akhir achievement setelah membunuh Wither? Well, menurutku, itu seperti tahap akhir dari fase permulaan cerita dalam lore Minecraft. Oke guys, jadi itulah dia teori-teori konspirasi yang aku coba pecahkan di video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya. Jadi udah. Oke ya, oke, udah kita reaction ya, konspirasi tentang Minecraft-nya udah. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian, dan nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru. Oke, udah itu aja, dadah.